Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dosen Kurniawan Prambudi Utomo SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Manajerial yang sudah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk melakukan presentasi, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video dari kami. Kenalkan, nama saya Karlina dengan NIM 642000346 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 2 kali ini. Di sini kelompok kami akan membahas tentang strategi penentuan harga untuk perusahaan dengan kekuatan pasar dan ekonomi informasi. Jadi di sini kita akan mengembangkan judul presentasi dari kami dengan menggunakan metode 5W1H. Namun tentunya saya tidak sendiri. Saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya yang bernama Anissa Alayubi, Marsha Davina Gianti, dan Linda Sari yang akan mempresentasikannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu strategi penentuan harga. Strategi penentuan harga merupakan kebijakan sebuah badan usaha dalam menetapkan harga jual dari produk yang ditawarkan. Pada strategi dalam menetapkan harga, Anda juga harus tahu apa tujuan dan target dari penetapan harga itu. Metode untuk menetapkan harga dibagi menjadi 3. Yang pertama, strategi penetapan harga berdasarkan biaya. Yang kedua, strategi penetapan harga berdasarkan kebutuhan. Dan yang ketiga, strategi penetapan harga berdasarkan persaingan. Siapa saja yang termasuk dan terlibat pada strategi penentuan harga perusahaan dengan kekuatan pasar ekonomi informasi? Dalam strategi penetapan harga, harus mengetahui apa tujuannya dan apa targetnya. Tentu saja, produsen atau suatu perusahaan pasti berusaha keras dalam menentukan harga jual. Karena dalam menetapkan harga harus sesuai dan tepat dalam keputusan harga oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki beberapa kekuatan pasar, meliputi perusahaan monopoli, perusahaan monopolistik, dan perusahaan oligopoli. Perusahaan dalam persaingan sempurna tidak memiliki kontrol atas harga yang mereka tetapkan untuk produk mereka. Harga ditentukan oleh kekuatan pasar. Oleh karena itu, keputusan penetapan harga dalam persaingan sempurna adalah sederhana, yaitu memberi harga yang sama dengan perusahaan lain serta biaya pasar untuk produk mereka. Oleh karena itu, penting sebagai seorang manajer untuk mempelajari beberapa strategi penetapan harga dasar untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan. Sebagai contoh, melihat bagaimana seorang manajer dapat menggunakan informasi publik yang tersedia tentang elastisitas permintaan untuk menentukan kenaikan memaksimalkan laba yang digunakan untuk menetapkan harga produk. Beberapa peranan manajer di perusahaan yang memiliki kekuatan pasar dan ekonomi informasi sebagai berikut. Manajer perusahaan dengan saldo kekuatan pasar dalam dua kekuatan ini, output ditetapkan sebagai titik di mana penerimaan marginal MR sama dengan biaya marginal MC. Dalam kasus di mana manajer memiliki perkiraan permintaan dan biaya fungsi untuk produk perusahaan, perhitungan harga memaksimalkan laba sangatlah mudah. Titik dalam beberapa kasus seorang manajer tidak memiliki akses ke bentuk perkiraan permintaan atau biaya fungsi. Ternyata, diberi informasi minimal tentang permintaan dan biaya, manajer dapat melakukan pekerjaan yang cukup baik untuk menentukan harga biaya suatu produk. Mengapa dilakukan strategi penentuan harga untuk perusahaan dengan kekuatan pasar dan ekonomi informasi? Harga menjadi pemeran yang sangat penting agar terjadi transaksi antara produsen dengan konsumen. Oleh sebab itu, penetapan harga secara lengkap sangat penting bagi perjalanan bisnis. Alasan perusahaan untuk melakukan strategi dalam penentuan harga sebagai berikut. Yang pertama, maksimalkan keuntungan atau laba. Untuk mendapatkan keuntungan atau laba secara maksimal, sebuah perusahaan tentu harus menetapkan range yang cukup besar dari harga beli dan harga produksi suatu barang. Kedua, mendapatkan dan mempertahankan pasar. Meraih daya tarik dan mendapatkan pasar juga menjadi salah satu tujuan sebuah perusahaan dalam menentukan harga yang akan dilepas, sehingga perusahaan dapat menentukan harga yang tepat untuk dilepas di pasaran, karena penetapan harga yang tepat juga bisa menarik perhatian pasar. Ketiga, melakukan stabilitas harga.
Menetapkan harga jual suatu produk juga bertujuan agar dapat melakukan stabilitas harga. Suatu perusahaan melakukan penurunan harga jual, maka secara tidak langsung akan memaksa pesaingnya untuk melakukan hal yang sama. Keempat, mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Strategi yang diambil biasanya adalah dengan memangkas harga dengan berbagai diskon, agar perusahaan bisa menutupi berbagai biaya yang muncul, seperti biaya variabel dan biaya tetap. Kelima, mempertahankan kepemimpinan kualitas produk. Tujuan ini memakai salah satu strategi yang banyak diterapkan perusahaan besar dan memiliki orientasi bisnis jangka panjang. Ini dilakukan dengan produk launching. When atau kapan faktor strategi penentuan harga terjadi. Berikut beberapa faktor pertimbangan dalam strategi penetapan harga sebagai berikut. 1. Biaya. Biaya sebuah perusahaan menghasilkan keuntungan jika penetapan harga jual lebih tinggi daripada biaya rata-rata produksi. Semakin besar selisih antara harga jual dengan biaya, semakin tinggi keuntungan perusahaan. 2. Pelanggan. Mereka menginginkan produk yang lebih murah karena sesuai dengan anggaran mereka. Sementara yang lain lebih sadar kualitas dan kurang mempertimbangkan harga dalam membuat keputusan pembelian. 3. Jenis produk. Menetapkan harga untuk produk diferensiasi membutuhkan pendekatan yang berbeda dengan produk massal relatif homogen. 5. Target pasar. Secara umum, pasar terbagi dalam dua kategori, yaitu pasar baru dan pasar saat ini. Keduanya membutuhkan strategi penetapan harga yang berbeda. 6. Pesaing. Harga mempengaruhi daya saing relatif terhadap pesaing. Karena itu, harga produk pesaing adalah pertimbangan penting dalam menetapkan harga. Perusahaan memantau berapa harga yang pesaing kenakan untuk produk mereka. 7. Elastisitas harga dari permintaan menunjukkan ke seberapa responsif konsumen dalam menanggapi perubahan harga. Permintaan adalah elastis jika perubahan kecil harga mengarah ke peningkatan permintaan yang lebih tinggi. PER atau di mana keuntungan dalam strategi penentuan harga. Perusahaan yang melakukan strategi penentuan harga dengan kekuatan pasar dan ekonomi informasi pasti memiliki keuntungan, yaitu sebagai berikut. 1. Berorientasi pada laba. Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimasi laba. 2. Berorientasi pada volume. Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan harganya berdasarkan tujuan berorientasi pada volume tertentu, atau bisa dikenal dengan istilah volume pricing objektif. 3. Berorientasi pada citra-citra image. Semua perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menentukan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. 4. Stabilitas harga. Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaing harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuk tujuan stabilisasi harga dalam industri tertentu, atau misalnya banyak bumi. Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil. Bagaimana strategi penentu harga? 1. Strategi penetapan harga produk. A. Penetapan harga skimming. B. Penetapan harga penetrasi. 2. Strategi perusahaan dan strategi pemasaran. A. Karakteristik pasar sasaran. B. Karakteristik produk. Kesimpulan, penyusunan strategi sangat dibutuhkan dalam suatu persaingan ataupun dalam menghadapi situasi lingkungan yang senantiasa berubah. Strategi penetapan harga sebagai salah satu unsur dari strategi pemasaran menjadi langkah penting bagi keberhasilan pemasaran suatu barang atau jasa. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.